Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini materi baru kita adalah teks. Nanti kalau kamu sudah tahu tekniknya, insya Allah kamu akan bisa menulis dengan gampang sekali dan pasti akan menjadi candu. Baik, tahap menulis artikel yang pertama, dapatkan idenya. Kemudian yang kedua, kerangka. Yang ketiga, menulis. Yang keempat, mengedit. Yang kelima, publikasi. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, mencari ide. Mencari ide itu tidak susah, gampang sekali. Yang pertama bisa dari pengalaman pribadi. Kamu punya pengalaman, ya. Sehari-hari pasti kamu punya pengalaman. Peristiwa yang kamu alami itu adalah pengalaman, baik pengalaman di masa lalu maupun masa kini, ya. Misalkan tadi pagi kamu mau mengikuti PJJ Bahasa Indonesia, ada sesuatu yang menghambat, itu pengalaman. Kalau itu bagus untuk dibagikan kepada orang lain, mengapa tidak kamu tuliskan? Pengalaman masa kecil ketika kamu menjadi juara di masa SMP, ketika itu kamu belajar dengan giat, mengapa tidak kamu tuliskan untuk menambah pengalaman dirimu sendiri maupun orang lain. Ya, jadi banyak sekali pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Misalkan temanmu curhat, aku tanya dong, kalau kamu bisa juara 1 itu bagaimana? Nah, dari pengalaman temanmu bisa kamu jadikan tulisan. Jadi tidak susah, bukan? Yang kedua, pertanyaan orang lain. Kamu bertanya, wawancara. Oh, ini ada materi bagus, aku tanyakan pada ahlinya. Oh, aku ingin membuat sebuah lukisan, tanya ahlinya, tanya guru seni, iya. Oh, aku mau berbisnis, tanya guru prakarya. Nah, itu nanti dari pertanyaan bisa kita buat tulisan bermanfaat untuk orang lain, dapat pahala, iya. Kalau dituliskan di media massa, dapat materinya. Yang ketiga, keahlian. Oh, kamu ahli di bidang apa? Oh, kamu ahli di bidang matematika. Cara memecahkan soal lebih mudah daripada yang diajarkan guru misalkan. Mengapa tidak kamu tularkan dalam bentuk tulisan kepada teman-teman? Kamu bisa memasak, ya. Kamu punya resep-resep keluarga yang
sangat luar biasa. Mengapa tidak kamu tuliskan di media massa, kemudian suatu saat dibukukan? Nah, itu ya. Jadi ide itu banyak sekali caranya. Kita cari di mana-mana ada. Maka tidak ada lagi susah mencari ide. Ya. Yang kedua, membuat kerangka tulisan atau outline. Ya. Kerangka tulisan dimulai dari tema. Temanya apa dulu? Oh, temanya misalkan OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Ya, kemudian kita subtemakan. Kalau terlalu luas nanti tulisan itu tidak akan menarik dan terlalu banyak yang kita tulis. Maka kita kerucutkan menjadi subtema. Oh, di dalam OSIS itu ada pembagiannya. Ada sisinya. Oh, yang mengurusi tentang PMR. Oh, kita bahas tentang subtemanya nanti PMR. PMR kita kerucutkan. PMR itu punya kegiatan macam-macam. Kita ambil yang hari berbagi, kaitannya dengan Gemarapi. Maka kita putuskan bahwa kita akan menulis tentang Gemarapi. Tulislah poin-poin tentang Gemarapi itu. Begitu ya, jadi jangan terlalu luas, kemudian kerucutkan. Berikutnya yang ketiga, menulis. Setelah membuat kerangka, mulailah kita tulis. Ya, kita kalau menulis, lihat struktur artikel. Strukturnya yang pertama judul. Setelah judul alinea pembuka. Kalau di buku paketmu itu tesis. Kalau tesis kan kamu mikirnya terlalu berat ya, tesis malas nulis ya. Tapi kalau dalam bahasa artikel, bahasa jurnalistik, tesis itu disebut lead, intro atau pembukaan. Berikutnya berisi argumen, ya. Didukung fakta dan data biar tulisanmu dipercaya banyak orang. Kemudian yang terakhir bagian penutup atau simpulan yang berisi penegasan. Itu ya strukturnya. Yang keempat, setelah kita selesai menulis, maka diedit. Strukturnya sudah lengkap belum? Oh, bagian pembukaannya kok nggak ada, langsung isi. Berarti ada struktur yang harus ditambahkan. Atau bagian penutupnya belum ada, strukturnya ditambahkan. Kemudian usahakan kalimatnya dibuat pendek. Karena ilmiah populer itu kalau panjang membosankan, itu nanti jadi ilmiah, bukan populer lagi. Kemudian logis enggak? Argumen yang kamu kemukakan itu masuk akal enggak? Ya kok tidak masuk akal? Berarti harus diganti. Yang D itu belum dituliskan ya Mbak, minta tolong nanti dituliskan sendiri ya dalam catatanmu. Yang D itu kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya sudah cocok belum? Ya sudah sesuai EYD belum? Misalnya kata yang sering salah ya, sistem, harusnya kan sistem. Iya. Sekadar, harusnya biasanya kamu nulis sekedar, harusnya kan sekadar, kaidah, bukan kaidah. Ya, sekadar bukan sekedar. Itu ya. Jadi proses editingnya harus diperhatikan. Setelah selesai editing, apa yang kamu lakukan? Terakhir, dipublikasikan. Mau dipublikasikan kemana? Kalau di medsos harus ada gambar pendukung biar menarik. Tapi kalau di koran cukup tulisannya saja. Ya, kalau kamu siswa ya cari kolom untuk siswa. Kalau kamu mahasiswa, kolom mahasiswa. Kalau kolom guru biasanya juga ada kolom guru. Begitu ya. Kita lanjut. Kemudian syarat artikel itu kalau dibuat sebuah singkatan itu harus SMART. SMART itu singkatan ya. Kita lihat SMART itu apa. Yang pertama, SMART harus spesifik. Temanya sangat khusus tadi. Kalau yang di atas tadi dikaitkan dengan yang di atas tadi, kerangkanya, berkaitan dengan kerangkanya tadi ya. Harus spesifik. Jangan terlalu luas. SMA MTA, OSIS, PMR, Gemarapi. Jadi tulisanmu Gemarapi, bukan SMA MTA. Ya Gemarapi di SMA MTA. Nah itu spesifik.
Iya. Sebentar lagi kan akan hari kemerdekaan ya. Kamu kalau menuliskan itu nanti ya hari kemerdekaan, terus di bawahnya di kampung Semanggi, terus kegiatan-kegiatannya. Lah itu lebih spesifik daripada di seluruh Indonesia. Yang kedua, tadi smart, M-nya measurable, jumlah karakternya terukur. Itu kamu tahu nggak siapa itu? Itu gambar-gambar di situ itu para penulis yang sukses ya. Itu Terelie. Jadi Terelie itu nama aslinya Darwis, Pak Darwis itu. Nama penanya Terelie. Kalau nama penanya Bu Haria kamu tahu nggak? Ya, nah di Facebook itu ada. Ya, kalau ada STH lah itu nama penanya Bu Guru. Ya, iklan ya. Measurable, jumlah karakter terukur. Jadi sebelum menulis itu kamu harus lihat dulu contohnya. Oh, aku mau mengirim artikel ini ke media Solo Pos. Lihat dulu contohnya. Oh, 3 paragraf ya. Nanti kamu ukur kira-kira 3 paragraf itu berapa karakter. Karakter itu dihitung dari huruf atau fonem. 1 huruf itu 1 karakter. Tanda baca juga dihitung karakter. Spasi juga. Kalau kamu mengetik ya, mengetik itu nanti di bawah itu ditunjukkan berapa karakter itu ada. Ya. Maka jangan sampai kamu menulis terlalu banyak, begitu kamu kirim tidak diterima, tidak dimuat. Tidak dimuat itu belum tentu tulisanmu jelek, isinya jelek, bagus. Tapi kamu tidak melihat measurable-nya. Karakternya itu nggak kamu ukur. Siapa yang mau mengedit? Ya, tulisanmu itu sebanyak 10 paragraf padahal yang dibutuhkan di situ hanya 3 paragraf. Tidak ada yang mau mengedit 7 paragraf, susah. Tapi kalau 4 ke 3, nah itu masih mudah, bisa diedit. Maka sebelum kamu mengirim ke media apapun, ya harus terukur. Di Instagram itu juga kan, kalau tulisanmu hanya sekilas saja 1 penampakan, ya udah diukur di situ. Kalau bersambung kan harus di kolom komentar. Ya, jadi nggak enak sekali kalau menulis di Instagram itu, kalau terlalu banyak harus di kolom komentar. Sebelum dilanjutkan di kolom komentar sudah ada yang komen dulu. Nah itu kan mengganggu. Ya. Yang ketiga, ini contoh menghitung dulu ya. Menulis itu ibarat ngomong. Menulis itu 7, spasi 8, tambah 3 itu spasi lagi, ditambah spasi, ditambah ibarat, ditambah ngomong, sampai kalau kamu hitung 27 karakter. Gambar foto itu Habibur Rahman El Shirazi. Lanjut, yang keempat, ketiga dulu ya. Applicable, realistis dikerjakan. Kamu tertarik dengan tema A, tapi kamu tidak punya data, tidak punya rujukan, itu tidak realistis. Ya, maka kalau kamu ingin menulis, itu harus applicable, tertarik tapi juga ada data dan literaturnya. Nah, itu namanya applicable. Yang ada di foto itu pernah kita undang ke SMA MTA. Ya, siapa? Nanti dilihat sendiri ya. Kemudian yang keempat, reasonable, beralasan. Ada alasannya, mengapa kamu nulis itu? Mengapa kamu membuat novel Laskar Pelangi? Mengapa Andrea Hirata itu menulis Laskar Pelangi? Karena dia punya alasan. Dia ingin mengungkapkan pengalamannya kepada khalayak betapa susahnya kesuksesan itu diwujudkan. Harus sungguh-sungguh. Nah, itu reasonable, ada alasannya. Mengapa kamu menulis? Oh, karena ada tugas dari Bu Guru, itu termasuk reasonable. Tapi kalau sekarang sudah waktunya reasonable-mu itu, mengapa kamu menulis? Karena menulis bisa menjadi profesi, bisa menjanjikan secara materi, bisa dapat pahala. Yang paling penting itu, reasonable-nya itu. Ya. Maka kalau kamu tidak bisa berpidato dengan lisan, pidatolah dengan lisan. Yang kelima, timetable, deadline. Iya. Kalau tulisanmu bagus, tapi mengirimnya ke media tidak tepat waktu, ya nggak akan dimuat. Tanggal 17 Agustus, nanti akan dimuat tulisan itu, temanya Agustusan.
Tapi kamu mengirimnya 3 hari sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 14, tidak akan dimuat. Minimal 2 pekan sebelum pemuatan karyamu itu sudah ada di media massa. Itu insya Allah akan dimuat. Beda dengan tugasnya Bu Guru. Ya, deadline-nya jam 12, kamu 11.59 baru mengumpulkan, nggak masalah. Ya. Jadi kalau artikel beda. Ya, deadline itu minimal 2 pekan sebelum pemuatan kalau ingin dimuat. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur artikel. Struktur artikel yang pertama adalah judul. Ya. Judul itu biasanya kamu juga merasa kesusahan, sudah jadi tulisannya, tapi judulnya apa ya? Nah, itu sebetulnya gampang. Ya, kalau kita sudah tahu tekniknya, insya Allah akan gampang membuat sebuah judul. Ya. Syarat sebuah judul itu harus jelas, tidak membingungkan. Maka hindari judul yang hanya 1 kata. Buku. Orang kan masih bingung, maksudnya apa ya? Ya ditambahi. Ya, kalau 2 kata belum masih membingungkan, 3 kata. Tapi jangan terlalu banyak. Yang C, singkat, tidak terlalu panjang. Jangan terlalu panjang, orang nggak suka. Ya, kalau karya ilmiah itu maksimal 14 kata. Tapi kalau artikel ya 6-7 itu sudah panjang. Ya. Kemudian syarat yang kedua, antara judul dengan isi harus sesuai. Judulnya tentang kebersihan kelas, tapi isinya tentang kebersihan lingkungan di luar kelas. Lah itu sudah tidak padu dulu, tidak koheren. Jadi yang C sudah ya, yang D menarik. Nah, menarik ini akan kita bahas di bawahnya. Bagaimana biar judul itu menarik ya, sehingga orang ingin membaca. Ciri judul yang menarik, begitu lihat judulnya itu langsung wow, saya baca. Tapi kalau judulmu tidak menarik, orang melihat, aduh gimana ini ya, males. Ini paling tulisannya gitu, sudah bisa menebak isinya padahal belum tahu tulisannya. Ya, maka begitu membaca judul orang tertarik. Seperti penampilan seseorang, kalau penampilannya kan elegan gitu, orang kan seneng lihatnya. Ya. Sama seperti kamu mengidolakan artis, itu kan mesti dilihat wajahnya. Karena menarik, paling menarik wajahnya. Walaupun yang lain-lain sebetulnya lemah. Nah, itu penilaian yang tidak baik. Kalau kamu sebagai penulis, buatlah judul itu menarik. Tapi kalau kamu sebagai pembaca, jangan gampang tertarik dengan judul. Nah, itu ya prinsipnya itu. Judul menarik itu bisa dibuat berirama, ada iramanya. Kamu kan seneng kalau dengarkan lagu itu irama gitu ya. Seperti pantun, syair, a, u, seperti ini. Di majelis MTA Pusat itu di almari itu ada tulisan jimat penyesat umat. Itu belum dibuat tulisannya loh. Sekali waktu nanti kamu observasi, buat tulisan itu. At. Menarik kan, daripada jimat yang menyesatkan. Nah itu coba kita bandingkan, nggak enak sekali. Alah paling kok ya gini. Tapi kalau dibuat irama, orang akan wow, kok bagus ya, baca nah, gitu. Yang kedua, cahaya surga di SMA MTA. Iya. Negeri santri Semanggi. Ya, ada negeri 5 menara. Ini negeri santri Semanggi. Kutu buku 1000 peluru. Ya, seorang yang suka membaca ya, atau suka menulis ya. Menulis itu seperti menajamkan peluru. Jadi kalau peluru itu hanya membunuh 1 kepala, tapi kalau tulisanmu bisa membunuh beberapa kepala, dalam artian membunuh membunuh untuk suka membaca ya. Jadi kalau orang menembak itu 1 peluru ya 1 orang, tapi kalau 1 artikel itu bisa dibaca ribuan orang, bahkan jutaan orang kalau menarik. Itu ya, jadi nanti kamu bisa latihan buat yang berirama dulu ya. Yang berikutnya ATM,
amati, tiru, modifikasi. Ya, sudah ada judul yang pernah ada, kamu tinggal mengganti satu kata atau dua kata. Ayat amat cinta, dulu ada film Ketika Cinta Bertasbih, ini ada preman hijrah. Mengapa tidak kamu tulis menjadi sebuah tulisan dengan judul Ketika Preman Bertasbih? Laskar 234 Asrama Putra, pasti orang tertarik. Maksudnya apa ya, baca gitu. Padahal isinya ya biasa-biasa saja. Dulu ada film Perempuan Berkalung Sorban, kita ganti Perempuan Berkalung Serbet. Orang akan tertarik, maksudnya apa ya? Indonesia tanpa LGBT, Indonesia tanpa pacaran, ini diganti Indonesia tanpa LGBT. Solo lebih bermartabat, aslinya itu. Tapi semenjak anaknya Pak Jokowi jualan martabak, maka ada yang memodifikasi Solo lebih bermartabat. Sekali merengkuh dayung, itu kurang high ya, itu mengadopsi dari peribahasa di bawahnya itu, 2-3 ilmu terlampaui. Ada gula, ada semut, ini kita ganti ada gula, ada kopi. Gampang kan cara membuat? Ya, karena kita sudah tahu tekniknya. Yang ketiga, membuat penasaran. Ya, begitu baca judulmu itu langsung, ini maksudnya apa? Wow, nah, gitu langsung tertarik. Densus 76 anti rokok. Itu 76 itu merek rokok, tapi kok anti rokok? Lah itu kan lebih menarik. Ini dulu dibuat alumni ya, tahun berapa, sampai sekarang buku pakai judul itu karena menarik, membuat penasaran. Siswa SMA MTA tawuran. Setelah dibaca ternyata apa? Oh, ternyata hanya dalam sebuah drama. Iya. Pada SOAP tahun 2020, ya siswa SMA MTA menggelar drama kolosal, di dalamnya ada adegan tawuran. Wah, itu kalau dimasukkan Solo Pos pasti banyak orang membaca, tapi setelah membaca kecewa, loh ternyata kan hanya dalam drama. Ya insya Allah anak-anak SMA MTA tidak melakukan itu. Yang ketiga, Jokowi melawan Presiden Indonesia. Penasaran, loh bukannya Presiden Indonesia Pak Jokowi? Kan berarti Pak Jokowi melawan Pak Jokowi sendiri. Ini berbau politis ya. Ini membuat penasaran. Kamu bisa melakukannya, gampang juga. Yang terakhir, biar judul menarik itu aktual, ya, update. Kalau update ini nggak usah dibuat-buat, kalau kita buat itu pasti akan dibaca karena apa? Kekinian, ya masalahnya itu terupdate. Ya, orang pasti mencari walaupun judulnya tidak menarik, pasti orang akan mencari berita itu. Oh, di Korea ada apa toh? Kim Jong-un, Presiden Korea, bakal hukum mati warganya yang nonton drama Korea. Coba itu kalau diterapkan di Indonesia. Ya, pasti populasi perempuan Indonesia berkurang setengah. Ya. Kemudian bisnis logam mulia membahana saat ini. Ya, itu aktual. Cara mudah menulis artikel, karena ini bahasanya baru artikel, kamu mesti senang mencari tulisan-tulisan seperti itu. Ya. Putri Purnomo maju cawali, cucu PB ke-12 jadi cawali. Nah, ini berbau politis. Ya, itu ya bagaimana cara membuat judul. Untuk berikutnya nanti akan bersambung. Terima kasih.